Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi thahirina ajmain. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kemarin saya sampaikan ayat yang tersebut dalam surat Al-Hasyr yang beberapa hari lalu dibacakan oleh Ananda Ragil. Enggak ada anaknya nih, enggak datang ya. Oh ada. Ya, kemarin sudah dibacakan. Suaranya bagus, merdu, cuma ada kekurangan sedikit di tajwidnya ya, ya diperbaiki nanti. Jadi Mas Ragil bacanya begini nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ini ayat luar biasa ini Bapak Ibu sekalian. Di belakang dari surat Al-Hasyr yang awal-awalnya berisi tentang bagaimana cara strategi perang menurut ajaran Islam. Lalu Allah menutup surat ini dengan firman-Nya seperti ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Nah, ini sebelum ditanjurkan yang lainnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kita langsung menuju kepada tafsir yang kemarin juga sudah disampaikan ya. Ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Bertakwa kepada Allah artinya menjaga, berhati-hati terhadap Allah fi awamirihi wa nawahihi, dalam perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Berhati-hati jangan sampai tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan jangan sampai menerjang larangan-larangan Allah. Wa ada'a faraidihi, dan berhati-hati kepada Allah dengan cara menunaikan fardu-fardunya Allah. Fardu-fardu yang ibadah-ibadah fardu yang Allah sudah perintahkan. Termasuk puasa Ramadan ini ibadah fardu. Salat 5 waktu ibadah fardu. Haji fardu bagi yang mampu. Zakat fardu bagi yang mampu. Terus wajtinabi ma'asihi, bertakwa kepada Allah juga dengan menjauhi perbuatan maksiat kepadanya. Nah, terus ini dalam tafsir, kalau kemarin tafsir Al-Baghawi, sekarang tafsir Al-Qurtubi ini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur, dan hendaknya nafsun, seseorang memperhatikan, ma qaddamat, apa yang dia telah dahulukan, lighadin, untuk esok, untuk besok, maksudnya yakni untuk hari kiamat. Untuk besok maksudnya untuk hari kiamat, bukan untuk besok pagi, bukan untuk besok masa depan ya. Hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah dia dahulukan, maksudnya apa yang dia telah kerjakan
untuk menghadapi hari kiamat. Nah, dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan untuk menghadapi hari kiamat. Kemudian di sini dikatakan Allah menyebut hari kiamat dengan kata-kata besok karena ini sebagai peringatan, ya, bahwa kiamat itu memang sudah dekat. Terus makanya dikatakan di sini wal tanzur nafsum ma qaddamat, apa yang telah dia kerjakan, yakni min khairin au syarrin, dia sudah kerjakan kebaikan atau keburukan. Hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah dia kerjakan, apakah yang dia kerjakan itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Perhatikan, kalau buruk sudah tinggalkan, kalau baik teruskan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Dalam satu ayat ada 2 perintah bertakwa. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui kepada apa yang kalian amalkan, kalian kerjakan. Imam Al-Qurtubi menerangkannya begini. Ada hadza, Allah mengulang perkataan bertakwalah kepada Allah. Kila dikatakan karena at-taqwal ula at-taubatu, takwa, perintah takwa yang pertama adalah perintah untuk bertaubat fi ma madha, terhadap apa saja amalan yang sudah lewat, minadz dzunub, dari dosa-dosa, amalan yang berdosa yang sudah lewat supaya dihentikan dengan cara bertakwa kepada Allah. Hentikan, tobat dari amalan yang sudah lalu, dosa-dosa yang sudah lalu. Wasaniyatu, sedangkan perintah takwa yang kedua itu ittiqail ma'asi, perintah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Itu kalau Ibnu Katsir, nah ini sama dengan Al-Baghawi. Nah, beliau mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Amrun, ini perintah, bitaqwahu, untuk takwa kepadanya, kepada Allah. Wahia tasmalu fi'la ma bihi umira wa tarki ma anhu zujira, meliputi perbuatan apa yang diperintahkan dengannya dan meninggalkan, ya, perintah meliputi mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Wal tandur nafsum ma qaddamat lihat, dan hendaknya seseorang memperhatikan apa yang telah dia amalkan untuk besok. Maksudnya kata Ibnu Katsir, hasibu, hisaplah diri kalian, hitung-hitunglah diri kalian. Kan sudah berbuat baik berapa banyak itu. Terus hasibu anfusakum, hisaplah diri kalian qabla, sebelum antu hasabu, bahwa kalian nanti akan dihisap oleh Allah. Wanduru, dan mereka orang-orang beriman itu mestinya memperhatikan madza, apa yang iddakhartum, mereka sudah tabung, mereka sudah simpan, mereka sudah menabung amal apa. Itu li anfusikum, yang amalan itu yang mereka tabung, yang mereka simpan itu untuk kepentingan diri mereka sendiri. Minal a'mali sholihah, tabungannya yang banyak bukan duit, tapi al a'malu sholihah, amal-amal soleh. Kita sudah nabung amal soleh berapa banyak itu. Liyaumi, itu amal soleh dilakukan hari ini, liyaumi, untuk keperluan hari ma'adikum, kembalinya kalian kepada Allah, wa ardikum ala rabbikum, dan menghadapnya kalian kepada Rabb kalian, pemelihara kalian atau Tuhan kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ibnu Katsir memilih pendapat bahwa ini adalah takkidun sanin, ini penguatan, pengukuhan perintah bertakwa yang kedua. Dan ini diulang karena untuk mengukuhkan, menguatkan perintah takwa. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maksudnya yaitu i'lamu, ketahuilah, annahu, bahwa dia Allah alimun, maha mengetahui, bijami'i amalikum, kepada semua amal-amal kalian, wa ahwalikum, dan keadaan-keadaan kalian. La takhfa alaihi minkum khafiyah, tidak ada yang tersembunyi atas Allah dari kalian sesuatu apapun yang tersembunyi. Ya, enggak ada sesuatu yang kalian sembunyikan lalu Allah tidak tahu, itu enggak ada.
Wala yaghibu anhu, dan tidak ada yang ghaib dari Allah, min umurikum, dari perkara kalian. Jalilun, baik perkara yang besar, wala hakirun, maupun dan tidak pula ya perkara yang remeh. Nah, perintah berikutnya ayat 19, wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka lupa kepada Allah. Kalian, orang beriman, jangan menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Kalau saudara baca terjemahan Kementerian Agama ini ya, baca Quran, lalu berusaha mengerti dari terjemahan, enggak bisa. Ini contohnya ini, yang 18 tadi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Penjelasannya enggak ada ya, ya taunya begini ini aja. Nah, di dalam tafsir dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Wala takunu kalladzina nasullah, ayat yang 19 tadi ya. Wala takunu, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang nasullah, lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang fasik. Nah, coba saudara perhatikan kalimat Allah ini loh. Dan janganlah kamu, yang terjemahannya ini, dan jangan, ini bukan kalimat Allah, ini terjemahnya. Kalau kalimat Allah berbunyi wala takunu kalladzina nasullah, itu kalimat Allah tuh begitu. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Nah, lupa kepada Allah itu bagaimana? Kan ya bisa aja lupa kepada Allah, ya lupa sama Allah gitu aja kan. Nah, dalam tafsir tidak begitu, tidak seperti itu aja, ada penjelasannya. Nah, di sini diterangkan ya. Dan janganlah kalian lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah itu bagaimana sih? Lupa kepada Allah itu taroku amrullah. Kalian meninggalkan perintah Allah. Diperintah sholat tidak jalan, tidak melaksanakan. Diperintah puasa, puasa tapi ngerokok. Nah. Ada tuh orang puasa ngerokok. Orang Lampung dulu, kiai itu. Katanya kiai, dia mengatakan puasa, rokok tidak membatalkan puasa, gitu, terang-terangan. Hebat kan itu. Kenapa? Karena merokok itu bukan makan dan bukan minum, gitu. Yang dilarangkan makan dan minum, merokok itu bukan makan, bukan minum. Gitu. Ada aja orang berkata gitu. Ya. Jadi wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah, yaitu dengan meninggalkan perintah Allah. Itu tafsir Al-Baghawi sama dengan tafsir Al-Qurtubi, ai taroku amrohu, kalian jangan meninggalkan perintah Allah. Karena kalau kalian meninggalkan perintah Allah atau menerjang larangan Allah, berarti melupakan Allah. Dan dibilang jangan diterjang. Ayo kamu pergi sana, ayo kamu laksanakan ini, diperintah, tidak dilaksanakan. Ini kan berarti melupakan. Nah, kalau itu yang kamu lakukan, fa'ansahum anfusahum, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka nanti Allah akan membuat mereka lupa terhadap anfusahum, diri-diri mereka. Allah membuat lupa orang yang lupa kepada Allah, sehingga orang itu lupa pada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Orang itu lupa terhadap khudzudzu anfusihim, bagian atau nasib diri mereka, melupakan nasibnya nanti di akhirat karena tidak menjalankan perintah Allah. Karena perintah Allah itu kita laksanakan supaya nanti di akhirat kita tidak dimarahi oleh Allah. Allah marahnya enggak sekarang. Kalau sekarang di dunia sampean sama guru
Enggak nurut aja dimarahi sama guru sampean, sama bu guru sama pak guru dinasihati enggak nurut pasti dimarahi. Sama orang tua kita dikasih tahu enggak nurut, kita dimarahi sama orang tua kita. Kali Allah marahnya enggak sekarang, nanti di akhirat. Marah Allah. Ya. Fa'ansahum anfusahum, lalu Allah akan membuat mereka lupa akan diri mereka sendiri, ya, lupa pada diri sendiri, lupa bagian nasib diri mereka, hatta sehingga karena lupa terhadap diri sendiri, lam yuqaddimu laha khairon, mereka tidak mengerjakan untuk diri mereka kebaikan. Jadi orang yang tidak mengerjakan perintah Allah berarti dia sudah melupakan dirinya sendiri. Kenapa dia melupakan dirinya sendiri? Karena dia lupa sama Allah. Lalu Allah membuat mereka lupa pada diri sendiri. Artinya dia tidak sholat, tenang saja. Tidak puasa, tenang saja. Atau puasa. Sekarang ini banyak orang puasa, Pak. Tapi sholat dia nggak ngerjakan. Ada orang begitu itu. Ada toh? Ada. Puasa, rajin. Terus 30 hari. Tapi sholat nggak pernah kelihatan sholat. Oh, saya melihat sendiri kok. Nah, ini kasihan nih mau. Apa namanya? Mau dikasih tahu? Ya harusnya saya kasih tahu orang itu ya. Harusnya saya kasih tahu. Ini tukang parkir, Pak. Tukang parkir yang sendirian. Nah pas waktu sholat maghrib nggak sholat dia, buka puasa. Nah, takutnya mungkin menurut dia nih kalau aku pas sholat orangnya keluar, mobilnya pergi, aku nggak dikasih duit. Nah mungkin mikirnya begitu, mungkin ya. Tapi kasihan harus dikasih tahu. Nah, coba nanti sore saya kasih tahu. Jadi orang yang lupa pada diri sendiri, dia tidak melakukan amal soleh untuk kepentingan dirinya. Ini. Kalau Al-Qurtubi mengatakan maka Allah akan membuat mereka lupa pada diri mereka, yaitu lupa ayyak malulaha khairon, lupa untuk mereka beramal untuk kepentingan diri mereka kebaikan, lupa beramal baik untuk kepentingan diri mereka. Dalam tafsir lain dikatakan orang yang melupakan diri sendiri adalah nasu haqqallah, mereka telah melupakan haknya Allah. Hak Allah apa sih? Allah itu punya hak. Allah itu punya hak apa? Disembah. Dan Allah selain punya hak, Allah punya kewajiban. Sama seperti kita punya hak dan kita punya kewajiban. Hak kita adalah diberi, diurusi oleh Allah. Kewajiban kita adalah menyembah kepada Allah. Kalau kamu menyembah kepada Allah, nanti kamu akan diurusi oleh Allah. Banyak orang hidup susah karena mereka tidak menyembah kepada Allah kok. Tidak mungkin orang menyembah kepada Allah hidupnya susah, itu nggak mungkin. Wes ora mungkin, blas, wes itu bahasa Jawa nih, nggak mungkin sama sekali. Kalau ada orang miskin, hidupnya menderita karena dia sering lupa sama Allah, atau tidak menjadi diri pribadi manusia yang banyak ingat kepada Allah. Karena kalau orang selalu ingat kepada Allah, selalu menjalankan perintahnya dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas karena Allah, Allah akan ngurusi dia. Tidak akan dia mati kelaparan, tidak akan dia susah hidupnya, nggak akan. Orang kafir aja dikasih makan kok. Wah, apalagi orang beriman. Itu Allah tuh Maha Rahman. Mereka melupakan hak Allah, fa'ansahum, lalu Allah membuat mereka lupa haqqa anfusihim, hak diri mereka. Hak diri mereka adalah diurusi Allah. Tapi karena mereka melupakan hak Allah, ya lalu Allah enggak ngurusi mereka. Lalu lupa sama Allah. Nah, di sini dalam tafsir lain dikatakan, ada yang ahli tafsir mengatakan nasullah fa'ansahum anfusahum wala takunu kalladzina, apa tadi? Wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Ayat tafsir lainnya mengatakan mereka lupa kepada Allah, maksudnya bitarki syukrihi, bukan lupa dalam tafsir yang pertama kan lupa kepada Allah itu meninggalkan perintahnya, menjalankan larangannya. Itu berarti lupa sama Allah.
Lupa kepada Allah itu meninggalkan perintah Allah. Perintah Allah harusnya dikerjakan tapi dia tinggalkan. Terus menerjang larangan Allah. Itu lupa kepada Allah. Tafsir yang kedua, lupa kepada Allah itu meninggalkan syukur kepada Allah. Wa ta'zimihi, dan meninggalkan mengagungkan Allah. Padahal Allah minta disyukuri, diterima kasihi. Dan kalau Allah minta diterima kasih itu boleh. Kalau kita tidak boleh. Kita enggak boleh meminta diterima kasih, enggak boleh. Kamu jadi kasih enggak bilang terima kasih, enggak boleh kita ngomong begitu, enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Ada larangannya, Pak. Ada ayatnya yang kemarin dibaca si Saiful itu. Nih, ayatnya ini. Dalam surat Al-Haqqah itu kemarin itu loh. Ya, surat yang ke 69 nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kok pasal berapa ya? Al-haqqatu mal-haqqah. Di sini kalau enggak salah ya. Gimana tadi kamu bilang apa tadi? Bukan al-haqqah, al-insan. 69. 79 ya? 76. Nah ini loh. Yang dibaca Syaiful kan kemana baca ini ya kalau nggak salah ya? Ya baca ini toh. Tuh ada di ayat yang ini loh. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini loh. Ya, bahwa orang-orang hamba-hamba Allah itu ibadullah, hamba-hamba Allah itu yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Hamba-hamba Allah adalah mereka yang selalu menunaikan dengan sempurna nadar-nadar mereka, dan mereka takut kepada suatu hari yang adalah kejelekan, keburukan pada hari itu mustatiro, tersebar kemana-mana. Ya. Terus hamba-hamba Allah sifatnya juga wa yut'imuna ta'am, dan mereka suka memberi makanan ala hubbihi. Makanan yang mereka berikan kepada orang adalah makanan yang mereka sukai. Aku suka makanan ini. Si Ani sih itu suka enggak ya? Kalau suka, saya kasih juga. Nah, jangan kasih makanan yang enggak disukai sama orang. Kasih makanan yang disukai sama dia dan dia suka sama makanan itu. Dan mereka selalu memberi makan yang mereka sukai kepada siapa? Miskinan, orang yang miskin, wa yatiman, dan orang yang yatim dan anak yatim, wa asiro, dan kepada tawanan, tahanan. Jadi ngasih makan orang miskin, orang anak yatim dan tawanan itu perbuatan orang beriman, hamba-hamba Allah. Ketika mereka memberi makan orang atau berbuat baik kepada orang, termasuk memberi makan misalnya di sini, mereka keyakinannya begini. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya tiada lain kami memberi makan kepada kalian karena ingin mendapatkan keridhaan Allah. La nuridu, kami tidak menginginkan minkum, dari kalian, jazaan, balasan dari perbuatan kami, wala, dan tidak pula syukuron, ucapan terima kasih. Nah kalau kita minta ucapan terima kasih dari orang nggak boleh, karena kamu nggak ikhlas. Nah, susah kan jadi orang beriman? Oh jadi mengharapkan terima kasih dari orang nggak boleh, nggak boleh. Kasih ya kasih. Dia mau terima kasih apa enggak urusan dia sama Allah. Saudara aja loh yang ngasih itu loh nggak boleh. Kamu bilang terima kasih gitu dong, nggak usah. Orang beriman tuh la nuridu minkum jazaan wala syukuron kok.
Nah, itu kembali ke sini tadi ya, Pak. Nih. Ya, nih. Mereka lupa pada diri mereka, tidak meninggalkan bersyukur kepada Allah. Kita kalau kepingin tidak kena balak, tidak kena bencana, tidak kena penderitaan, banyak bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Mengucapkan alhamdulillah gitu aja kok. Kok sulit kok susah sekali sih. Mengucapkan alhamdulillah, enggak ada apa-apa pun alhamdulillah, apalagi ada apa-apa. Enggak dapat apa-apa itu loh. Melihat orang, itu kok dapat amplop ya, aku kok enggak ya. Enggak ada apa-apa, dia tetap alhamdulillah aku enggak dapat amplop. Bisa sampean begitu? Bisa. Oh ya sudah. Ya syukur kalau bisa. Jangan sampai kita kayak gitu. Itu Pak pemulung itu namanya siapa? Kok Pak Mariono ya? Siapa? Yang tinggal yang jaga yang Jalan Kopi itu? Iya, masih tinggal di Jalan Kopi. Mariono namanya ya? Marioto. Ibunya siapa namanya? Ibunya siapa? Ibunya ngaji juga toh? Ibu siapa namanya? Itu orang Sunda, nggak mungkin namanya Marioto, nggak mungkin. Mariata ya, Mariata. Orang Sunda udah pakai nama pakai itu nggak ada. Soekarno jadi Soekarna kok sana itu. Ya, kembali ke sini. Jadi lupa kepada Allah dengan meninggalkan bersyukur kepada Allah dan meninggalkan mengagungkan Allah. Padahal Allah cuma dibilang subhanallah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, alhamdulillah, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah paling senang itu dengar kita mengucapkan seperti itu. Lebih senang lagi Allah kalau kita bilang subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Cuma 2 zikir itu disebut bareng. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini saya sampaikan kepada Bu Haji Sumiani yang lagi sakit di Banjarmasin itu. Setelah dicari semua penyakitnya enggak ketemu, enggak ada penyakitnya coba. Padahal perutnya besar gitu, disedot air 2 liter air keluar dari perutnya itu. Tapi diperiksa air apa ini? Dikirim ke Jakarta hasilnya enggak ada tanda-tanda kanker ganas baik dari kandungan maupun dari usus. Ya sudah Bu, sabar. Sampean banyak baca zikirnya Nabi Yunus saja. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar diulang-ulang berkali-kali sampai capek mulutnya. Nanti ganti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus sampai capek. Terus baca astagfirullah, 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 astagfirullah terus sampai capek. Untuk apa? Supaya cepat dilepaskan dari penderitaan. Ya. Harus kalau kepingin menangkal guna-guna orang, kalau itu suatu guna-guna misalnya, baca ayat kursi setiap habis sholat. Hafal enggak Bu? Enggak, aduh. Ya sudah, baca saja kalau gitu. Ya, baca ayat kursi setiap habis sholat, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Udah kita ajarin sudah. Ya, jadi ini kalau kita meninggalkan syukur kepada Allah, udah itu namanya kita sudah lupa kepada Allah. Akhirnya apa? Fa'ansahum anfusahum, karena tidak bersyukur, karena tidak mengagungkan Allah, Allah membuat mereka lupa pada diri mereka sendiri bil azab, dengan memberi mereka azab. Diazab ayyuzakiro, agar mengingatkan ba'duhum sebagian mereka ba'don kepada sebagian yang lain. Dengan orang kena azab akan ada orang yang mengingatkan antar mereka terhadap syukur. Mungkin kita kurang bersyukur, makanya dapat bala bencana ini. Yang lain mengatakan nasullah wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Lupa di sini lupa kepada Allah maksudnya lupa inda dzunub, lupa di waktu melakukan dosa.
Dia berbuat dosa karena dia lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum. Lalu Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. yakni mereka lupa pada diri sendiri. Indat taubah, pada waktu bertobat. Harusnya bertobat tapi tidak bertobat. Nah, udah lupa sama ada dirinya sendiri. Yang lain mengatakan wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah yang berikutnya di sini adalah firroho, di waktu senang. Ketika senang lupa kepada Allah, jangan, itu enggak baik. Jadi orang itu ketika senang ingat sama Allah, ketika sedih lebih ingat lagi kepada Allah. Nah, kebanyakan kita manusia ketika senang lupa kepada Allah, ketika sedih baru ingat sama Allah. Nah, Allah mengajari kita supaya jangan melupakan Allah di waktu senang, di waktu longgar. Fa'ansahum anfusahum, nanti Allah akan membuat mereka lupa pada diri mereka fis sadaid, di dalam masa sulit, di masa yang berat. Nah, waktu di masa longgar enggak ingat sama Allah, di masa Allah membuat mereka kesulitan di masa sulit. Itu. Lalu Allah bilang ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kalau Ibnu Katsir mengatakan orang yang fasik itu orang yang kharaju anit ta'ah, alladzina kharaju anit ta'ah. Kata Ibnu Katsir begitu. Ini mana ya? Ibnu Katsir mengatakan ulaika humul fasikun. Mereka itu orang-orang yang fasik, yaitu al-kharijuna, orang-orang yang keluar an taatillah, dari ketaatan kepada Allah. Mereka al-halikun, orang-orang yang akan binasa yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Al-khasiruna, mereka adalah orang-orang yang rugi yauma ma'adihim, pada hari kembalinya mereka kepada Allah. Itu Ibnu Katsir bilang begitu. Kalau Imam Al-Qurtubi menerangkan ulaika humul fasikun. Mereka itu orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik adalah al-asun, orang-orang yang suka bermaksiat, suka berbuat maksiat. Atau al-kadzibun, orang yang suka berbohong. Atau yaitu orang yang alladzina kharaju an taatillah, sama, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, ini Ibnu Katsir menyerangkan wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum, dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah lalu Allah akan membuat mereka lupa pada diri mereka sendiri. Maksudnya la tansawu zikrullah, jangan lupa kepada Allah, maksudnya jangan melupakan zikir kepada Allah. Jadi ingat Allah itu harus setiap saat. Kalau perlu setiap kita berada dimanapun kita sebut nama Allah. Ya Allah, saya mau kerja, ya Allah, tolong saya ya Allah, tolong hamba ya Allah. Ya Allah, saya mau cari uang ya Allah, tolong ya Allah, mudahkan saya cari uang ya Allah. Ngomong-ngomong gitu sama Allah. Allah dia teman kita dalam perjalanan. Allah itu antas sahibu fis safar, kan ada doanya. Engkau adalah teman dalam perjalanan ya Allah. Jadi kita bisik-bisik sama Allah sendiri, ya Allah. Ini pesawat kok goyang-goyang gini ya Allah. Tolong ya Allah. Yang goyang-goyang, bikin goyang-goyang satu, suruh hilang itu, suruh pergi sana ya Allah. Ya, bilang gitu dong. Jadi kita banyak berkomunikasi sama Allah, belajar kayak gitu. Itu dilakukan oleh orang-orang tasawuf itu. Kita enggak usah pakai tasawuf, sudah begitu aja sudah menjalani tasawuf sudah. Enggak usah bilang ikut tasawuf, torikot apa, enggak usah. Nabi juga enggak punya torikot kok. Torikotnya ini bukan torikot Naksabandiyah, bukan. Bukan torikot apalagi, banyak torikot itu kan. Nabi kita enggak ada torikotnya. Torikot Nabi kita ya torikotnya Allah itu. Ya, toriknya Allah. Bukan toriknya Lina. Toriknya Allah. Ya. Jadi janganlah kalian menjadi seperti orang yang melupakan diri mereka, melupakan Allah, lalu Allah membuat mereka lupa kepada diri sendiri. Jangan kalian lupa zikir kepada Allah. Nanti apa yang terjadi? Fayun siyakum al-amalu sholih, lalu nanti akan membuat lupa kepada kalian beramal soleh. Kalian akan lupa beramal lima solihi anfusikum, untuk kebaikan diri kalian sendiri. Allati, yang amal kebaikan itu tanfa'ukum, akan memberi manfaat pada kalian, fi ma'adikum, pada hari kembalinya kalian kepada Allah.
Fa innal jaza, karena sesungguhnya yang namanya pembalasan itu min jinsil amal, tergantung dari jenis amal. Jadi kalau kita amalannya baik ya balasannya baik, amalannya buruk balasannya buruk. Walihada qala, dan karena itu Allah berfirman, ulaika humul fasikun, mereka lah orang-orang yang fasik, sudah terangkan. Lalu Kasir mengatakan ini ayat sama dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membinasakan diri kalian, janganlah membinasakan diri kalian, harta benda kalian, dan jangan pula anak-anak kalian. Janganlah membuat lupa kepada kalian harta benda kalian, dan jangan pula anak-anak kalian sibuk sampai lupa, ya, sibuk oleh harta, sibuk oleh anak sampai melupakan, ya, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa yang berbuat itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi ayat ini sama kata Ibnu sama dengan surat Al-Munafiqun ayat 9. Nah, ini ada pidatonya Abu Bakar As-Siddiq ini. Kemarin pidatonya Umar, sekarang pidatonya Abu Bakar As-Siddiq waktu dilantik jadi Amirul Mukminin. Perhatikan nih, Pak. Ini hadis diriwayatkan Imam At-Tabrani, ya, dalam kitab Mu'jamul Kabir. Nah, dikatakan begini. Karena fi khutbati Abi Bakri As-Siddiq, adalah dalam khutbahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau berpidato waktu khutbahnya, waktu pelantikan menjadi presiden kalau sekarang, dulu menjadi Amirul Mukminin. Beliau pidatonya begini. Ama ta'lamun, apakah kalian mengetahui, annakum, bahwa kalian taghduna, kalian setiap pagi menikmati pagi hari, wataruhuna, dan kalian menikmati sore hari, itu semuanya li ajalin, untuk satu waktu yang maklumun, telah ditentukan. Kalian sadar apa enggak, kata Abu Bakar, ketika kalian menikmati pagi hari, ketika kalian menikmati sore hari, itu sebenarnya kalian sedang menuju kepada ajal kalian, akan tiba nanti ajal kalian. Faman istata'a, maka barang siapa mampu, ayak dial ajala, untuk menunaikan ajal itu, wa huwa fi amalillah, ya, dan dia dalam keadaan beramal, karena beramal mengamalkan amalan Allah, amalan perintah Allah azza wa jalla yang maha dan maha agung, falyaf'al, maka silahkan dia lakukan semua itu. Siapa yang mau menemui ajalnya dengan beramal menjalankan perintah Allah, lakukanlah itu seterusnya. Walayanalu, dan tidak akan mungkin, walantanalu, dan tidak akan mungkin kalian sanggup mencapai dzalika itu, kalian tidak mungkin bisa berbuat kebaikan terus menerus illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah azza wa jal yang maha gagah dan maha agung. Inna kauman, kata Abu Bakar selanjutnya, sesungguhnya kaum itu, sesungguhnya orang-orang itu, ja'alu, banyak mereka yang berbuat, ya, melakukan ajalahum, ajal mereka, li ghairihim, untuk selain mereka. Banyak orang bekerja di luar sana, kata Abu Bakar, yang mereka bekerja bukan untuk kepentingan diri mereka, tapi untuk kepentingan orang lain. Fanahakumullah, lalu Allah melarang kalian, takunu, kalian menjadi amsalahum, seperti mereka. Kalian jangan menjadi seperti orang yang bekerja untuk kepentingan orang lain, jangan. Tapi kalian bekerja untuk kepentingan diri kalian. Ya, ini ayatnya, kata Ibnu Abu Bakar. Abu Bakar baca ayat ini. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina nasullah, seperti orang yang melupakan Allah, lalu tidak berzikir kepada Allah, lalu tidak sholat, tidak menjalankan perintah Allah, tapi malah mengerjakan larangan Allah. Fa'ansahum anfusahum, lalu Allah akan membuat lupa mereka terhadap diri mereka sendiri. Lalu Abu Bakar bertanya, setelah baca itu beliau bertanya begini, aina, di mana itu, man ta'rifuna, orang yang kalian kenal, min ikhwanikum, dari saudara kalian. Mana saudara kalian yang sudah mati itu, mana yang tahu saudara kalian sudah pada mati itu? Qadimu ala ma qaddimu, mereka telah mendahulukan atas apa yang mereka telah dahulukan, fi ayyami salafihim, pada hari-hari mereka yang sudah lewat. Ya sudah mati, sudah habis, sudah nggak ada lagi mereka sekarang di dunia ini. Tapi mereka sudah melakukan apa yang mereka sudah lakukan,
ya di hari-hari mereka di masa lalu. Wa khalau, dan mereka sekarang tinggal sendirian, menyepi di dalam alam yang lain sana. Menyepinya bisikwati, dengan cara yang celaka, wasaadati, dan dengan cara bahagia. Ada yang berada di alam kubur sendirian sana, tapi dia celaka di alam kubur sana karena disiksa terus pagi sore. Ada yang menikmati kebahagiaan di alam kubur sana walaupun sudah mati. Tiap hari melihat dari jauh. Oh, kalau bunda melihat aku, melihat Zidan, ngomong tapi nggak pernah terdengar sampai telingaku. Sayangnya itu loh, nggak bisa komunikasi. Ya. Lalu Abu Bakar mengatakan lagi, Ainal Jabbarun, mana itu para pembesar-pembesar, orang-orang penguasa-penguasa al-awwalun yang dulu-dulu, alladzina, yang mereka banau, telah membangun al-madaina, kota-kota mereka, wa hassanuha, dan mereka telah memagari kota-kota mereka, membentengi kota-kota mereka, bil hawaid, dengan pagar-pagar benteng-benteng yang tinggi, seperti Korun, seperti Fir'aun, seperti Namrud, seperti raja-rajanya di zaman para nabi sebelumnya. Mana itu raja-raja zaman dulu? Sudah pada mati semuanya. Ya, qad soru, sekarang sungguh mereka sekarang sudah menjadi tahta sohri, berada di bawah batu, wal abar, dan di bawah sumur-sumur. Abu Bakar berpidato lagi, hadza kitabullah, inilah kitab Allah, inilah Al-Quran, la tafna ajaibuhu, Al-Quran itu tidak pernah habis keajaibannya. Fastandi'u minhu, maka carilah cahaya darinya, carilah cahaya dengan membaca Al-Quran. Li yaumin zulmatin, untuk suatu hari yang penuh dengan kegelapan, yaitu di hari kiamat nanti. Wastadihu bi nasaihi, dan carilah penjelasan, petunjuk, ya, kejelasan binasa bi sanaihi, dengan sinarnya, dengan sinar yang ada dalam Al-Quran, nurnya. Wa bayanihi, dan dengan penjelasan-penjelasannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, asna, Allah telah memuji, ala Zakaria, kepada Nabi Zakaria, wa ahli baitihi, dan kepada keluarganya. Kenapa? Faqala, karena Nabi Zakaria dibilang oleh Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka keluarga Nabi Zakaria yang punya anak bernama Imra'atu Fir'aun, punya anak namanya Yahya, punya saudara namanya Imron, terus lahir keponakannya namanya Maryam, ya kan? Ya. Ya toh? Ya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera fil khairat, dalam kebaikan. Jadi kalau kepada kebaikan mereka segera. Ini ayat Allah, ini perintah Allah dalam Al-Quran, ini perintah Nabi. Ayo, siapa yang melaksanakan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu enggak ada perintah Nabi kayak begitu. Itu kan pendapatnya ulama yang ada dalam kitabnya Ibnu Hajar, penyusun kitab Bulughul Maram. Jadi kita nggak boleh menyepelekan juga, ya, tidak boleh menghina, nggak boleh. Mereka yakin itu sebagai sesuatu yang benar, ya sudahlah, kita hormati keyakinan mereka. Tapi menyalahkan mereka, mengatakan mereka bid'ah, jangan. Karena kita sendiri juga banyak berbuat bid'ah. Ngerokok itu apa? Perintah Nabi. Ayo, nggak ada kan? Ya bid'ah itu. Oh, Nabi nggak ngerokok kok. Ayo, apalagi ini bicara pakai ini nih, bid'ah juga ini. Ini pakai HP ini, bid'ah juga ini. Ya, cuma ini bid'ah duniawi, yang dilarang kan bid'ah agama. Dah, kembali ke sini. Jadi mereka keluarga Nabi Zakaria adalah keluarga yang segera kepada kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka selalu berdoa kepada kami, rohoban wa rohaban, dalam keadaan takut dan dalam keadaan berharap dan cemas. Kalau berdoa kepada Allah itu harap-harap cemas. Berharap supaya dikabulkan, cemas kalau sampai enggak dikabulkan. Jadi kalau kita berdoa tuh harus begitu diri kita. Ya Allah, tolonglah ya Allah saya, ya Allah. Saya sakit ini ya Allah, tolong sembuhkan ya Allah, gitu loh. Dengan harap dan cemas, oh, jantung saya kok sakit ya Allah, tolong ya Allah. Berharap sembuh tapi takut jangan sampai enggak sembuh gitu.
Itu kelakuan Nabi Zakaria begitu. Selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan rohoban wa rohaban. Wa kanu lana khashi'un. Dan mereka kepada kami orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk, taat, patuh kepada kami. Nah, makanya Nabi Zakaria diberi anak. Lama enggak punya anak, berdoa akhirnya diberi anak. Wa hab lana min ladunka rahmah. Itu kan? Berilah kepada kami dari wahab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dikasih keturunan yang baik Nabi Yahya. Yahya yang kemudian jadi dari kecil dia sudah paham Taurat. Dari kecil diajak main sama teman-temannya, "Yuk Yahya, Yahya, ayo main." Itu dijawab oleh Yahya, "Ma huliktu li al'ab." Aku tidak diciptakan oleh Allah untuk main-main. Anak kecil bisa ngomong begitu. Kalau bukan karena didikan ayahnya, nggak mungkin dia bilang begitu. Ya, jadi lalu Ibu Karma melanjutkan lagi pidatonya. Tadi beliau baca surat Al-Anbiya. Lalu sekarang mana ada presiden pidato baca ayat Quran? Nggak ada. Ada nanti kalau kami akan terus akan tok. Ya, kalau Abu Bakar beliau pidato begini, la khaira fi qaulin, tidak ada kebaikan pada perkataan yang la yuradu bihi wajhullah. Perkataan itu tidak ditujukan, dikehendaki dengannya keridhaan Allah. Jadi kalau kita berkata, kita berharap perkataan kita ini mendatangkan keridhaan Allah gitu loh. Jangan berkata yang tidak menghendaki keridhaan Allah. Karena apa? Itu perkataan yang tidak ada kebaikannya. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan fi malin, dalam harta yang la yunfaku, tidak diinfakkan fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi kalau sudah diberi harta, harus ada harta yang diinfakkan fi sabilillah. Ini tiap pagi ada kotak untuk sabilillah, kotak untuk du'afa. Kawan bisa isi dua-duanya, isi dua-duanya. Itu ya. Satu untuk du'afa, satu untuk sabilillah. Nabi Abu Bakar pidatonya begitu. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan fiman pada orang yang yaghlibu jahluhu hilmahu, kebodohannya mengalahkan kesantunannya. Kalau orang jangan sampai dia dikalahkan oleh kebodohannya. Dia orang baik, orang yang santun, terus menjadi tidak baik, menjadi tidak santun karena kebodohannya. Itu tidak ada kebaikannya pada orang seperti itu. Yang berikutnya, wala khaira, dan tidak ada kebaikan fiman pada orang yang yakhafu, dia takut fillah, dalam urusan dengan Allah, takutnya kepada laumata laim, celaan orang yang mencela. Jadi sampean jangan pernah takut celaan orang selama yang sampean lakukan adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan Allah. Dalam rangka pengabdian kepada Allah, dalam rangka ibadah kepada Allah. Dicela orang biarin aja, enggak apa-apa. Orang-orang yang itu dikatakan hauran itu bid'ah, jalan terus ke mereka. Enggak takut. Perkara itu benar masalah, nanti di hari kiamat akan diputuskan oleh Allah. Jadi kita enggak boleh menyalahkan. Biarin aja. Kemarin saya baru dapat pasien habis pulang umroh. Berapa hari? 23 hari katanya. Kok lama banget, Pak? Iya, kita piknik ke Mesir, ke Oman, ke Yaman, ke Oman, terus ke Qatar, terus ke Mesir. Pulang-pulang ketua saya boyoknya pegel. Pinggangnya sakit, tangannya kesemutan, takut dia. Ini stroke apa bukan, Dok? Bukan, tenang aja, Pak. Sampean ibadah kok. Sampean di sana di Yaman kan, di Yaman ada itu kan kotanya Habib itu ada kota namanya apa itu, Tarim ya, kota Tarim itu. Sampai ketemu Habib siapa? Ketemu Habib Umar. Di sana saya cium tangannya. Pada waktu dia ke Kalimantan Tengah, ke Palangkaraya kemarin, kami mau salaman tidak boleh, dipalang-halangi polisi. Di sana kami salaman bebas. Itu kata dia. Oh, alhamdulillah saya salaman sama Habib Umar katanya ya. Jadi mereka itu, terus acaranya di sana apa? Mengadakan haulannya Nabi Lut. Hebat toh? Haulannya Nabi Lut. Enggak main-main itu. Bukan haulannya guru Ijai, bukan. Haul Nabi Lut. Hebat toh, Masya Allah. Wah, nyambah hebat benar itu aku bilang.
Mereka bangga ya, sudahlah itu memang amalan mereka begitu ya. Ya biarin aja, itu lebih baik daripada haulannya itu ya. Sekian dulu ya. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.